Ya, followermu semua, apa kabar Anda pada pagi hari ini? Hari ini saya sedang menyiarkan secara langsung Warmo terkini. Ini spesial menjelang putusan pra-peradilan kasus Jalan Lingkar Utara atau bisa diangkat JLU. Tapi ini memang ada dua tersangka yang sudah ditetapkan oleh kejaksaan ini melakukan atau melayangkan gugatannya ke pengadilan atau biasa disebut kuasa hukum, serta bagaimana keyakinannya dengan pra peradilan yang sudah digugatkan atau dilayangkan ke pengadilan, karena memang hari ini sudah beberapa kali melalui proses sidang, ada jawaban dari jaksa dan sebagainya. Kemudian kemarin kalau nggak salah sudah mendatangkan saksi ahli. Ini rencananya ini jam 12 akan dilakukan putusan, hasilnya mau ditolak atau diterima gitu gugatan pra peradilan yang diajukan oleh kedua tersangka, Bu Kristiana sama W Chandra atau Pak Chandra. Mudah-mudahan saya nggak salah nama, soalnya agak belibet ya kalau roto ono anune itu ya. Mas Dani, saya sapa dulu. Bagaimana kabarnya Mas Dani? Mas Dani, bisa diberikan gambaran ini sejauh mana kasus ini, kemudian bagaimana optimisme dari Mas Dani selaku kuasa hukum, karena ini memang sesuatu yang menarik ya, bahwasanya memang terkait kerugian negara dan sebagainya, yang ini tersangkut masalah pidana atau kerugian negara yang ditimbulkan, ini juga harus dihitung. Permohonan pra-peradilan itu permohonan sama dengan acara perdata. Pendengar ini atau pemirsa ini tahu ya. Acaranya sama seperti hukum acara perdata, cuma pemeriksaannya dia lalu ada jawaban orang yang ditetapkan, saya mewakili klien ya. Ya. Ada upaya paksa, salah satunya penetapan tersangka, penahanan dan seterusnya, itu mempunyai hak untuk mengajukan. Nah, dalam hal ini termohonnya adalah kejaksaan. Nah, tahap pertama pembacaan permohonan di hari Rabu minggu lalu, hari Kamisnya ya kami menjawab lagi hari Jumat pagi, namanya replik, lalu jaksa menjawab replik saya, namanya duplik di Jumat sore ya. Jumat sore, kemudian hari Senin kami pembuktian surat. Nah, dari pembuktian surat itu rupanya ada beberapa yang tidak sama antara bukti, ini fakta persidangan ya, antara bukti yang diajukan dengan bukti yang aslinya, sehingga termohon itu menunda pembuktian beberapa ya. Akhirnya hari Selasanya mereka mengajukan lagi. Nah, saat Selasa itu saya juga mengajukan ahli ya. Mengajukan ahli agar ahli menjelaskan ya bagaimana pra peradilan itu, lalu apa saja kewenangan pra peradilan, sampai pada ini penetapan tersangka, terus unsur di pasal 2 ayat 1 pasal 3 itu, pasal 2 pasal 3 ya. Undang-undang tipikor yang disangkakan itu kan pasal 2. Lalu pasal 55 kan gitu. Ahli menyatakan bahwa harus ada aktual loss, harus nyata kerugian negara. Nah, kerugian negara nilainya berapa dan siapa yang menetapkan kerugian negara? Nah, menurut ahli waktu itu adalah BPK, ya kan? Karena BPK itu lembaga yang memang ditunjuk oleh konstitusional, ya kan? Ada lagi selain itu, ahli menyampaikan ada putusan MK nomor 25 ya tahun 2016. Itu harus dibuktikan ya, ada kerugian yang jelas, ada aktual loss ya, kerugian negara yang jelas, bukan potensi kerugian negara. Potensi kerugian negara itu nggak bisa. Nah, kebetulan juga klien kami sebelum ditetapkan tersangka, sebelum perkara ini naik penyidikan, itu sudah mengembalikan. Ada tanda terimanya, memang tanda terimanya bukan pengembalian keuangan negara atau kerugian negara. Nah, menurut ahli, istilah uang titip dalam perkara pidana, tidak ada uang titip. Ketika ada pengembalian setelah penyidikan, itu tidak menghapuskan pidananya.
menurut ahli ya. Tetapi sebelum ada penyidikan kembalikan, itu bisa dianggap perkara itu dianggap penyelesaian perkara kan, gitu, karena mengembalikan. Tapi mengembalikan keuangan negara harus jelas kerugian negaranya kan. Nah ini dan itu harus berdasarkan hitungan dari BPK atau hitungan kerugian. Ya, jadi gini, di SEMA nomor 4 2016 ahli juga menyatakan bahwa kewenangan terkait kerugian negara tadi itu boleh oleh BPK, BPKP atau yang lain, gantung keyakinan hakim. Itu menurut SEMA. Nah, tetapi di sini tidak ada sama sekali baik dari BPK, inspektorat atau BPKP, tidak ada sama sekali. Gitu. Cuma ahli menyatakan harus BPK, ya kan? Karena itu lembaga yang ditunjuk oleh konstitusi, oleh undang-undang dasar di situ BPK. Tuh. Nah, sedangkan klien saya ini kan disangkakan juga Mas, serta ya, di pasal 55 itu. Nah, menurut keterangan ahli, pasal 55 itu harus mens rea, harus ada niat jahat. Dalam hal ini melakukan suatu tindak pidana, mereka bersepakat. Saya itu mereka tidak bersepakat karena luasannya, makanya klien kami tidak dengan luasan yang berbeda tadi dalam melakukan itu. Dan memang tidak ada keinginan sebenarnya mau laku atau tidak laku, tidak ada masalah di tanah itu. Cuma dikerjakan kan gitu. Dikerjakan tanahnya itu tidak ada mau dipakai JLU, kena JLU atau tidak ada masalah lagi. Pada intinya itu Mas. Ini menurut keterangan ahli begitu. Jadi harus ada kesepakatan, ada peristiwa pidana. Peristiwa pidana dalam perkara tipikor pasal 23 harus ada kerugian negara tadi itu. Nah, total aktual loss-nya di mana? Kerugiannya di mana? Termohon menyatakan ini ada kerugian negara, itu dengan potensi kerugian negara harus jelas. Makanya dari itu kita menganggap alat bukti yang disampaikan oleh mereka, oleh termohon itu ada kekurangan. Ya. Kalau tidak ada kerugian negaranya, terus kenapa ini tiba-tiba ditetapkan tersangka? Ya. Ditetapkan tersangka saja loh Mas, belum diperiksa juga sebagai tersangka. Oh ya, masih ditetapkan saja, dititipkan gitu ya? Iya, ditetapkan tersangka kemudian ditahan. Ya, ditahan. Belum diperiksa sebagai tersangka. Belum. Pada saat itu cuma ditetapkan tersangka di hari itu kemudian ditahan. Itu ceritanya. Sehingga kita punya keyakinan, saya yakin permohonan ini akan diterima kan. Orang yakin itu kan saja boleh yakin. Kita lihat sekitar jam berapa Mas nanti ada putusan pra peradilan? Jam 2 ya? Pembacaan putusannya jam 2 siang. Kita lihat aja. Apakah keyakinan saya itu benar ataukah keyakinan saya itu tidak benar. Mas, mohon maaf, ini mungkin saya menanyakan soal uang yang dititipkan tadi. Uang yang dititipkan tadi itu apakah ketika setelah ditetapkan tersangka atau bagaimana Mas sebenarnya? Sebelum ditetapkan tersangka, sebelum naik sidik sudah dititipkan. Jadi sebelum ditetapkan tersangka dia nitipkan uang, katanya ini salah kalau sampai dia menerima, harusnya bukan sampai hanya sudah dikembalikan kan gitu. Ada tanda terimanya waktu itu saya masukkan ke alat bukti, saya masukkan ke alat bukti. Gitu Mas. Siap Mas Dhani, mungkin sudah jelentre, nanti ada tahapan gugatan pra peradilan yang sudah jenengan lakukan bersama tim kuasa hukum, selaku tim kuasa hukum terhadap 2 orang tersangka yang merupakan pemilik lahan yang menjadi titik persoalan ketika proses pembebasan lahan JLU dianggap bahwasanya
lahan itu sebenarnya tidak masuk di proses ganti rugi. Tadi sudah cukup detail, tidak beberapa poin termasuk juga kaitannya dengan niatan dari kedua tersangka. Tapi kita akan mengembalikan semuanya ke proses peradilan atau persidangan nanti siang ya. Jadi mau diterima atau ditolak kita serahkan semuanya. Tapi dengan keyakinan seorang kuasa hukum ini kayaknya yakin menang ini ya. Saya yakin banget Mas, yakin sekali saya kalau diterima, ya kan? Karena tadi alasannya jelas, tidak ada alat bukti yang nyata, aktual loss-nya tidak ada, kerugiannya mana kan begitu. Sampai sekarang tidak ada pemeriksaan dari BPK dari mana yang menentukan itu ada kerugian negara kan begitu. Terus tidak ada niatan jahat, ada mau tanah itu laku di LU atau tidak, kita tidak masalah. Buktinya apa, kita juga ada etikat baik. Kalau memang itu salah sasaran, salah transfer, kita sudah kembalikan sebelum proses penyidikan. Pada intinya di situ Mas, dan katanya. Nah, nanti kita lihat aja nanti putusan pengadilannya kan hari ini. Nah ini saya harap juga yang lain ketika ada penyidik itu kurang cermat, ya silakan dilakukan upaya hukum itu untuk kontrol kita terhadap penyidik, baik itu kejaksaan atau kepolisian. Ya kan, biar biar sesuai profesional dia. Ya kalau ada kontrol ini kan dia lebih profesional, lebih hati-hati lagi ke depan. Oke, siap. Itu memang sesuatu yang kita harapkan semua, jadi baik APH maupun masyarakat yang mungkin terkena kasus hukum dan sebagainya, ini memang benar-benar sesuai prosedural kan, itu harapannya, sehingga keberadaan pra-peradilan ini memberikan ruang bagi siapapun yang tersangkut masalah hukum ini bisa mengajukan gugatan atau tidak terima terhadap apa yang sudah disangkakan oleh APH begitu. Dan ini mudah-mudahan menjadi hal yang lurus dan positif. Intinya positif. Terima kasih Mas Dhani Haryanto, sukses. Kita tunggu nanti jam 2. Kayaknya kita akan mendengarkan putusan kalau diterima atau ditolak. Tapi seorang pengacara ini wajib tetap optimis. Terima kasih Mas Dhani waktunya. Sukses selalu. Sama-sama Mas. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian Bola Warmo terkini yang kita sudah sampaikan menjelang acara putusan pra-peradilan kasus Jalur Lingkar Utara atau JLU yang saat ini sedang memasuki masa putusan peradilan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.